2 tahun belakangan, banyak lahan kosong sampai gudang satu persatu disulap jadi lapangan padel. Ini rame banget. Padel seketika masuk ke tiap obrolan tongkrongan lo. Gak peduli circle di tempat kerja, partner kerja, teman kuliah, teman SMA, semua seenggaknya ngelempar satu pertanyaan. Lo udah pernah coba padel belum? Nah sekarang, coba lo lewat lapangan yang sama pas sore hari guys. Nggak seramai 1 atau 2 tahun lalu. Bahkan ada yang mulai dijual. Lalu muncul pertanyaan yang mulai warawiri di lini masa. Apakah padel mulai ditinggalkan? Apakah padel mulai sepi? Menurut gue, pertanyaan yang lebih menarik bukan soal padelnya, tapi soal kita sendiri. Kenapa manusia begitu gampang jatuh cinta sama sesuatu yang baru, terus cepat itu juga kehilangan minat? Hampir semua tren mengalami siklus yang sama. Muncul, meledak, lalu melambat. Ini yang terjadi di banyak produk, hobi, bahkan platform media sosial. Padel cuma satu contoh terbaru dan bukan satu-satunya bukti. Yang sekarang lagi hype adalah HYROX. Kita belum tahu nasibnya nanti kayak gimana. Nah hari ini gue bakal bedah fenomena padel di Indonesia. Mulai dari gimana dia bisa meledak secepat itu, apa yang mulai muncul sekarang terhadap industrinya, sampai pelajaran soal kenapa kita gampang banget kena siklus yang sama berulang-ulang. Kita bahas lengkapnya di Room for Improvement. Sebelum ngomongin sepinya, lo perlu tahu dulu gimana padel bisa segede ini di Indonesia. Padel dibawa masuk ke Indonesia oleh komunitas ekspat asal Spanyol dan Argentina yang tinggal di Jakarta dan Bali sekitar akhir 2010-an. Tapi Bali yang jadi gerbang utamanya. Klub padel pertama yang resmi berdiri di Indonesia adalah Bali Padel Academy. Didirikan oleh Eric Entrena dan klub inilah yang jadi cikal bakal lahirnya Persatuan Padel Seluruh Indonesia, PPSI. Ketua Umum PPSI, Ari Latenri bilang bisnis padel di Indonesia baru benar-benar berkembang dalam 2 tahun terakhir, sepanjang 2024 hingga 2025. Terus meledak, bukan pelan-pelan tapi eksponensial. Gue kutip data Good Stats, jumlah lapangan padel di Indonesia naik dari 240 unit di 2024 jadi 947 di 2025. Artinya tumbuh sekitar 435% cuman dalam 1 tahun. Itu setara dengan hampir 4 venue lapangan baru dibangun setiap hari di seluruh Indonesia. Dan ini bukan cuma soal olahraga guys. Padel seketika jadi identitas sosial. Konten media sosial dipenuhi figur publik, atlet, seleb, influencer yang pamer main padel. Karena olahraga ini bukan cuma aktivitas fisik. Padel jadi bagian dari gaya hidup yang identik dengan komunitas dan networking. Lo bisa lihat sendiri gimana temen lo mulai cari outfit khusus buat padel. Dari sepatu, aparel, raket yang bukan lagi cuma alat olahraga tapi penanda gengsi. Bukan cuma soal mainnya di lapangan, tapi soal kelihatan main oleh sebanyak-banyaknya teman di media sosial. Masuk akal kalau investor dan pemilik modal berbondong-bondong masuk. Nah, jelang 2026, ketersediaan lapangan padel di Indonesia masih di angka 0,9 sampai 9 lapangan per 1 juta penduduk, alias jauh di bawah lonjakan minat publik. Kalau tren ini terus berlanjut, pernah ada proyeksi bakal ada sekitar 5.000 lapangan padel di Indonesia pada 2028. Indonesia bahkan sempat disebut sebagai salah satu pasar padel paling agresif di Asia Tenggara. Tapi kayak yang udah-udah, pertumbuhan secepat ini selalu punya harga yang harus dibayar belakangan. Yang namanya tren gak akan bertahan selamanya. Ada pasang surut yang selalu terjadi. Namun, benarkah padel mulai ditinggalkan dan sepi? Ari Latenri, Ketua PPSI, mengakui kalau mulai ada pergeseran. Dia bilang sekarang hampir semua wilayah Jakarta udah punya lapangan padel sendiri dan itu udah nyebar sampai ke wilayah satelit kayak Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Bahkan terus meluas, nggak cuma di kota-kota besar tapi juga di kabupaten-kabupaten kecil di Indonesia. Artinya, supply mulai mengejar, bahkan melampaui permintaan di beberapa titik. Dampaknya langsung kelihatan di angka okupansi. Sebelumnya, tingkat keterisian
satu klub padel bisa menyentuh 90% atau lebih. Sekarang, dengan makin banyaknya pilihan lapangan, masyarakat punya lebih banyak opsi dan itu bikin okupansi per lapangan turun. Fenomena ini juga yang bikin belakangan rame soal lapangan padel yang dijual, bukan cuma disewakan. Analis menilai sebenarnya ini bukan berarti padel mati total. Industri ini sedang masuk fase normalisasi, fase di mana cuma pelaku usaha dengan komunitas kuat dan konsep bisnis matang yang bisa bertahan. Secara global, pasar padel sebenarnya masih terus tumbuh dan diproyeksikan bernilai miliaran euro. Tantangan terbesarnya di Indonesia adalah menjaga komunitas pemain tetap aktif setelah euforia media sosialnya mereda. Jadi pertanyaannya bukan apakah padel akan mati, tapi siapa yang akan tersaring keluar duluan dari lapangan permainan. Dan buat ngerti kemana arah ini, kita nggak perlu nunggu guys. Kita cuma perlu lihat ke Swedia, negara yang udah lebih dulu ngalamin siklus penuh ini. Padel meledak di Swedia jauh lebih dulu dan jauh lebih ekstrim dibanding di Indonesia. Antara 2016 sampai 2020, olahraga ini bertransformasi dari aktivitas rekreasi jadi obsesi nasional. Ketika pandemi datang, pembatasan yang relatif longgar di Swedia justru bikin bisnis padel makin melesat karena minim kontak fisik, gampang diakses, cocok buat kebutuhan sosial di tengah keterbatasan. Angkanya juga gila. Jumlah lapangan padel di Swedia melonjak lebih dari 1000% selama masa tren itu. Dari sekitar 300 lapangan jadi 3.500. Di kota Uppsala saja, jumlah lapangan naik dari 14 jadi 100 hanya dalam setahun. Semua orang ngerasa ini tambang emas baru. Bahkan pesepak bola Zlatan Ibrahimovic ikut berinvestasi di bisnis ini. Tapi begitu euforia padel saat pandemi mereda dan orang kembali ke rutinitas normal, kenyataan mulai kelihatan. Jumlah lapangan jauh melampaui jumlah pemain yang benar-benar konsisten main. Bukan karena orang Swedia berhenti suka padel, tapi karena industrinya tumbuh terlalu cepat. Hasilnya, menurut data lembaga referensi kredit Credit Safe, hampir 90 perusahaan terkait padel di Swedia dinyatakan bangkrut sepanjang 2023. Nah, lebih dari 100 fasilitas padel tutup permanen antara 2022 dan 2024 berdasarkan data stasiun televisi publik Swedia SVT. We Are Padel, salah satu pemain besar di Swedia yang didukung investasi Triton, terpaksa menutup sekitar 50 klub dari total operasinya dan mencatat kerugian setara ratusan miliar rupiah pada 2022 aja. PDL United yang didukung modal Ventura lain juga ikut bangkrut. Akhirnya, beberapa bekas lapangan padel di Swedia sekarang berubah fungsi jadi supermarket dan jadi gudang. Nah, yang menarik, masalahnya bukan orang berhenti suka main padel. Masalahnya, terlalu banyak orang membangun lapangan berdasarkan asumsi bahwa euforia padel akan permanen. Itu pelajaran yang harusnya jadi alarm buat pasar seperti Indonesia. Bukan buat bilang padel bakal mati, tapi buat ngerti bahwa ekspansi tanpa rem itu punya konsekuensi yang sebenarnya bisa ditebak dan diantisipasi. Oke, sampai titik ini, lo mungkin mikir ini video soal bisnis padel. Tapi sebenarnya bukan, teman-teman. Ini video soal kenapa kita sebagai manusia gampang banget jatuh ke pola yang sama berulang-ulang. Jawabannya adalah euforia, dan euforia pasti nggak akan bertahan lama sampai ia menemukan titik jenuhnya. Psikolog klinis dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, Anna Surti Aryani pernah bilang, mengikuti tren viral seringkali didorong oleh FOMO, yakni rasa takut ketinggalan dari orang lain. Tapi di baliknya, ini juga bisa jadi tanda kurang percaya diri sampai kecenderungan pleasing others, lebih mementingkan validasi orang lain ketimbang kebutuhan diri sendiri. Ada juga elemen biologis yang bikin ini makin kuat. Ketika kita ikut sesuatu yang lagi hype, entah itu unboxing barang baru atau nyoba olahraga yang lagi rame, otak kita ngerasain dopamine rush. Rasa puas instan itu bikin kita nggak sempat mikir soal value jangka panjang. Belum lagi soal social proof. Begitu semua orang di lini masa lo ngelakuin sesuatu, otak kita otomatis nganggap hal itu valid dan kita nggak mau ngerasa jadi orang yang ketinggalan zaman. Nah, fenomena ini bukan cuma soal padel. Sekarang bahkan ada istilah lelah FOMO, terutama di kalangan Gen Z yang rasa capek
harus terus-menerus ngejar tren yang datang silih berganti secepat itu. Satu tren belum tuntas, tren baru udah muncul, dan siklusnya berulang lagi. Padel, fast fashion, mainan viral anak-anak, aplikasi berburu koin, platform media sosial, bahkan yang saat ini lagi tren, High Rocks, mungkin semuanya punya pola yang sama. Naik cepat karena FOMO dan validasi sosial, turun cepat begitu rasa penasaran itu terpuaskan dan orang pindah ke hal baru berikutnya. Padahal cuman kebetulan jadi contoh yang paling gampang kita lihat sekarang karena dia punya jejak yang konkret, lapangan fisik, uang investasi, dan angka okupansi yang bisa dihitung. Pertama, euforia bukan indikator keberlanjutan. Ramai di lini masa nggak sama dengan bisnis yang sehat. Ketika keramaian dibangun di atas rasa penasaran dan validasi sosial, dia punya masa kadaluarsa. Yang bertahan adalah yang punya komunitas asli, bukan cuman golongan FOMO yang penasaran sekali dua kali coba. 2. Ekspansi tanpa data adalah judi. Swedia jadi bukti nyata. Ketika lapangan dibangun berdasarkan asumsi euforia akan permanen, bukan berdasarkan proyeksi permintaan real, hasilnya adalah kelebihan kapasitas yang berujung kebangkrutan massal. Indonesia belum di titik yang sama seperti Swedia, tapi tanda-tandanya dari okupansi yang mulai turun di Jakarta sampai lapangan yang mulai dijual, ini sudah mulai kelihatan. 3. Kita semua rentan FOMO, bukan cuman anak muda. Baik itu investor yang buru-buru buka lapangan padel, orang tua yang beliin anaknya barang viral, atau lo sendiri yang tiba-tiba pengen coba padel karena timeline lo penuh sama itu, pola psikologisnya sama guys. Ngerti pola ini? Bukan buat kerasa bersalah, tapi buat bisa milih dengan lebih sadar kapan kita ikut tren karena beneran suka dan kapan cuman karena takut ketinggalan. 4. Normalisasi bukan kematian. Fase setelah euforia bukan berarti sesuatu itu gagal. Bisnis sepeda, golf simulator, sampai bowling modern juga pernah ngalamin pola yang sama. Viral, lalu mulai fase yang lebih stabil dan realistis. Padahal kemungkinan besar akan mengalami hal yang serupa. Bukan hilang, tapi menyusut ke ukuran yang lebih masuk akal. Jadi, betulkah padel mulai sepi dan ditinggalkan? Kalau asumsinya lebih sepi dibanding masa-masa 2024-2025 pas meledak-meledaknya, maka yes, di beberapa titik, terutama di kota-kota yang kebanjiran lapangan baru. Tapi itu bukan poin utamanya. Poinnya adalah kita selalu ngalamin siklus ini, nggak cuma di padel. Siklus yang sama, yang selalu terjadi setiap kali sesuatu jadi terlalu viral dalam waktu yang terlalu cepat. Padel akan tetap ada, yang bertahan adalah lapangan dan komunitas yang dibangun karena orang beneran suka main, bukan karena pengen kelihatan lagi main. Dan buat lo yang cuma nonton dari pinggir lapangan, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan kapan padel bakal turun tren, tapi hal apa lagi yang lagi gue ikutin sekarang yang sebenarnya cuman karena gue takut ketinggalan. Coba ceritain di kolom komentar, lo termasuk yang udah nyoba padel karena penasaran, atau lo salah satu yang emang jatuh cinta dan masih rutin main padel sampai sekarang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.